Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, barangnya siapa ya? Itu maksudnya antum sendiri yang gade apa ada lembaga pegadaian gitu ya, perorangan ya, haram. Iya Mas Uri Pak. Jadi gade itu fungsinya adalah jaminan, borah jaminan, agunan ya. Jadi bukan untuk dimanfaatkan. Misalnya motor masih bagus, harganya sekitar 15 juta misalnya. Kemudian saya butuh uang 10 juta. Motor saya gadekan. Ya. Saya dapat uang 10 juta. Selama motor saya dalam gadean itu namanya motor saya buat boreh, buat jaminan, buat agunan. Saya dapat 10 juta, motor saya dititipkan di sana. Boleh dipakai apa tidak? Tidak boleh. Itu motor untuk jaminan. Kalau waktunya jatuh tempo saya harus nyaur 10 juta, saya tidak bisa nyaur, motor itu dijual. Dijual laku 15 juta, 10 jutanya diambil, ya, kemudian 5 jutanya dikembalikan pada yang punya motor, kayak gitu. Kalau motornya dipakai di kemana-kemana kayak motor sendiri, itu riba, nggak boleh. Kalau sekedar ngangetin ya, dipanasin terus muter ya, biar mesin kan harus dirawat, itu nggak apa-apa. Tapi kayak motor dewek maring dibae, ya bisa bodol, bisa tabrakan. Nah kalau tabrakan gimana? Bisa dicolong wong gitu kan? Loh padahal tujuannya buat jaminan gitu. Nah itu ya. Jadi ini seperti itu nggak boleh. Ini banyak yang belum paham. Alhamdulillah ada yang tanya, jadi saya ngomong sekalian. Diterima belum ya, intinya sudah saya kasih tahu gitu. Yang seperti itu nggak boleh. Nah terus itu. Ya, misalnya tidak ada kesepakatan utang 1 juta, nggak ada kesepakatan nanti harus mengembalikan 1.100.000 atau 1.200.000. Kemudian pas mengembalikan ditambahi, ya. Oke lah, tambahi 100 sih, makasih ya, gue. Itu boleh apa tidak tambahan itu? Itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Membolehkan karena apa? Itu kan ya tanda terima kasih lah. Jadi balekna dengan cara yang baik kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi ada yang mengharamkan karena apa? Ini nanti akan menjadi tradisi buruk. Menjadi kesepakatan tidak tertulis. Dasar karena kene ya umumnya nggak nyilih ya, meskipun orang ngomong ya mesti ngelewihi kayak gitu kan. Nah itu nanti jadi seperti itu akhirnya. Gitu ya. Jadi sebaiknya tidak. Bahkan ketika orang minjam, nggak biasanya ngasih, tiba-tiba bareng dikasih pinjaman dia ngasih, itu pun harusnya ditolak. Misalnya ya, anak wong karo nyong ora tau ngasih hadiah ora apa gitu. Tapi bareng utang bareng nyong 5 juta, tiba-tiba ana apa gutul kayak gitu ya. Nah, itu pun ditolak harusnya. Kenapa?
ada sangkut paut dengan hutang tadi. Biasanya orang kok bareng diutangi jadi kayak gini gitu. Ya, itu hati-hati jangan beri peluang riba kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang kedua ya sudah ya. Tinggal yang ketiga. Barang servisan tapi enggak diambil-ambil. Itu bukan riba. Itu bukan riba tapi amanat itu. Milik orang itu amanat. Tapi wong genah wis mbok wonge mbus mari ngendi? Ya, kalau mau disalurkan boleh, dipakai atau dijual boleh, tapi harus pertama diniatkan itu infaknya dia. Misalnya ya, ada orang servis HP. HP-nya mungkin harga 1 juta ya. Dia nggak tahu kemana rimbanya itulah. Intinya orang diambil-ambil. Nah, terus akhirnya HP itu dijual ke orang misalnya. Nah, dijual ke orang, uangnya ini boleh saya makan apa tidak? Ya tidak, Bung. Dia bukan punya saya. Misalkan dikasihkan ke orang miskin apa kayak gitu. Nah, itu nanti itu infak atas nama yang punya HP. Infak itu atas nama kita cuma menyalurkan saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga harus tanggung jawab. Kapan-kapan orangnya datang, HP ku ngendi? Lho wis dodol ya. Lho HP-ne sapa dodol? Tapi ya anu diinfak kena sih, diinfak nang wae priwe wis rela, ya wis ora apa-apa lah diinfak nata. Enggak udah selesai. Tapi kalau enggak harus kembali. Nah, ya ora kembali barangnya duitnya ini. Harus tanggung jawab kayak gitu. Ya, tanggung jawab nanti berarti infaknya jadi pahala jenengan kayak gitu kan. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Jadi harus bertanggung jawab. Wallahu alam. Beda nanti dengan misalnya barang-barang yang bisa basi. Ini ada titipan makanan misalnya. Ana wong akikoan jujuk tanggane lagi orang ning omah, akhirnya titip maring sebelahe. Kene genteni tekan ngesuk mampu mubah. Priwe ya dipangan bisa, dipangan kok ngomong ya. Pas dipangan balik. Ya ini ke priwe telepon disit. Ya wis ngono lapangan bae. Nah itu lebih jelas lagi. Wallahu alam bisawab. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون